siang. Saya di sini akan melakukan wawancara dengan seorang barista dari cafe shop Tokonoma yang ada di Fatmawati. Selamat siang, dengan siapa? Halo guys, kenalin, nama gue Rian. Gue barista di salah satu coffee shop terkenal yang ada di Jakarta Selatan. Daerah tepatnya ada di Fatmawati, daerah Cipete, sanaan dikit lah. Oke, Mas Rian, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, coffee shop ini spesialitinya itu di menu apa ya? Wah, itu pertanyaan yang menarik nih. Nah, kalau dari Tokonoma sendiri, kita itu ada spesialitinya di coffee, jelas. Karena kita bener-bener perhatiin quality dari espresso yang kita buat. Dan kita tuh pengen quality yang kita bangun dari tahap masih beans hingga ke espresso itu diterima dengan baik dengan konsumen. Jadi kalau untuk espresso base sendiri di Tokonoma ini, kita menjual beberapa menu yang otentik, jelas. Jadi beberapa menu yang mungkin kalian gak bakalan temuin di coffee shop lain, kayak beberapa ini yang gue sebut, kayak kita ada flat white, kita jual magic yang pastinya, dan untuk beberapa specialty kita sendiri untuk menu, gue yakin kalian bosan dengan americano yang itu aja. Nah, di Tokonoma kita menjual series dari americano yang menggunakan perasan lemon juga soda, jadi yang pasti nyegerin. Dan juga kita di sini selalu memperhatikan keinginan konsumen. Contohnya, gue selalu memperhatikan tingkat gula yang kalian inginkan dan juga tingkat rasa yang ingin dicari oleh konsumen. Jadi kalian bisa request kok untuk pemesanan kalian ke barista-barista, dan boleh kita nerima banget kalau misalnya emang kalian ada beberapa notes tersendiri yang kalian pengen sampaikan. Jadi kita bisa menyesuaikan lah. Jadi intinya kita benar-benar ingin banget untuk menyampaikan kualitas ini diterima oleh kalian-kalian semua. Oke, jawaban yang sangat menarik. Oke, di sini pasti kan ada penjualannya ya. Coba jelaskan bagaimana alur proses penjualan yang ada di Tokonoma ini. Nah, kalau untuk penjualan sendiri, kalau untuk penjualan sendiri, para tamu itu untuk pemesanannya itu kita semua wajib menggunakan QR yang ada di table. Jadi kita udah aplikasi POS sendiri. Jadi kalau misalnya kalian udah scan QR yang ada di meja, nanti tercantum jelas semua menu-menu dari kami dan kalian bisa pilih. Lalu untuk proses berikutnya adalah ketika kalian memilih jenis pembayaran. Setelah kalian menyelesaikan jenis pembayaran, untuk orderannya bakalan masuk ke kasir dan orderannya akan diproses. Saat itu juga dan nanti semua orderan akan diantar ke meja yang tercantum. Oke, selanjutnya mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Di sini kan pastinya kalau ada penjualan pasti ada restock barangnya atau restock bahannya. Bagaimana sih alur proses untuk restock di Tokonoma ini? Nah, kalau untuk membahas tentang stok kita itu selalu berpatokan dengan para stok yang ada di gudang. Jadi pada saat ketersediaan barang kita sudah menyentuh par stok, kita selalu mengutamakan untuk belanja. Jadi untuk pembelanjaan sendiri itu selalu bertepatan di hari Senin. Dan setelah hari Senin itu barang-barang yang ada di gudang udah wajib ada untuk melanjutkan penjualan. Jadi intinya kalau untuk barang sendiri, jumlah ketersediaan barang harus disamakan dengan penjualan. Jadi pada saat kita stock of name itu semuanya terlihat jelas. Jadi tidak ada loss atau waste yang mungkin ada, cuman yang penting itu untuk memperkecil kemungkinan cash flow yang bocor. Oke, untuk pertanyaan mungkin segitu saja. Untuk Mas Rian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara.
Oh ya, thank you Mas. Jangan lupa untuk mampir lagi, dan untuk kalian para mahasiswa atau anak-anak muda yang ingin nongkrong boleh mampir aja ke toko Noma Fatmawati. Dijamin kalau kalian kesini kalian bakal langsung ngerasain ambience-nya yang cozy, dan yang pasti bakalan seru sih. See you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 RPLB ingin mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Sistem Manajemen Coffee Shop Tokonoma. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Arianto, MP 4524210070. Tugas saya di sini sebagai desainer. Di sini saya akan menjelaskan untuk proyek kami, lokasi bisnis itu kita berlokasi di Cafe Shop Tokonoma Fatmawati di alamat Jalan RS Fatmawati Raya nomor 22A di kota Jakarta Selatan. Untuk pemilik bisnisnya itu bernama Pak Wahyu Sulasmono. Di sini proyek kami menggunakan metode perancangan prototipe, alasannya karena lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Lalu untuk aliran proses, kita menggunakan paralel, alasannya karena banyak proses bisa berjalan secara bersamaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan workflow. Di sini ada workflow yang pertama, dari mulai lalu pelanggan melihat dan memilih menu, lalu memesan menu. Kasir akan mengecek ketersediaan menu, apakah menu tersedia. Jika no, maka menginformasikan bahwa menu tidak tersedia, lalu menerima informasi menu tidak tersedia. Jika yes, maka menghitung total pembayaran pesanan pelanggan, lalu menginformasikan pembayaran ke pelanggan. Setelah itu pelanggan menerima informasi pembayaran. Setelah itu memilih dan melakukan pembayaran. Apakah pembayarannya cash? Jika no, maka apakah pembayaran transfer? Jika no, maka di sini akan looping ke memilih dan melakukan pembayaran. Jika di sini pembayarannya yes, maka memberikan uang pembayaran ke kasir, lalu kasir menerima uang pembayaran, lalu mengecek pembayaran, dan di sini apakah uang pembayaran kurang. Jika no, maka apakah uang pembayarannya lebih. Di sini jika uang pembayarannya kurang, maka kasir akan memberikan informasi pembayaran kurang, lalu pelanggan menerima informasi pembayaran kurang. Lalu di sini jika uang pembayarannya itu lebih, maka kasir memberikan uang kembalian. Lalu di sini pelanggan menerima uang kembalian. Setelah itu kasir akan mencetak struk. Lalu di sini jika pembayarannya transfer, maka kasir memberikan kode transfer ke pelanggan, lalu pelanggan menerima kode pembayaran. Setelah itu melakukan transfer dan kasir mengecek pembayaran. Apakah pembayaran masuk? Jika no, maka menginformasikan pembayaran gagal. Jika setelah itu pelanggan menerima informasi pembayaran gagal. Jika yes, maka lanjut mencetak struk pembayaran. Lalu kasir memberikan struk pembayaran, lalu pelanggan menerima struk pembayaran. Setelah itu, kasir memberikan informasi pesanan ke barista. Lalu barista menerima informasi pesanan, lalu membuat pesanan. Di sini ada decision apakah pesanan sudah selesai. Jika no, maka looping ke membuat pesanan. Jika yes, maka mengantarkan pesanan ke pelanggan. Lalu di sini pelanggan menerima pesanan. Lalu ada decision apakah pesanan sesuai. Jika no, maka informasi pesanan tidak sesuai dan barista akan menerima informasi pesanan tidak sesuai. Jika yes, maka selesai. Selanjutnya, untuk workflow yang kedua, di sini kasir mengecek ketersediaan stok bahan. Ada decision apakah stok bahan sudah mencapai minimum. Jika no, maka melanjutkan monitoring dan looping ke mengecek ketersediaan stok bahan. Jika yes, maka melakukan pencatatan ke dalam buku stok bahan, lalu memberikan laporan kepada pemilik. Lalu pemilik menerima laporan bahwa stok sudah mulai sedikit, lalu
Pemilik membeli bahan yang sudah habis lalu menginformasikan pembelian bahan. Lalu supaya menerima informasi pembelian bahan dan menyiapkan pesanan bahan. Setelah itu, supplier akan mengirimkan persediaan stok, menginformasikan pesanan sedang dikirim, dan dan pemilik akan menerima informasi pesanan dikirim. Setelah itu, pemilik akan menerima pesanan stok bahan. Lalu di sini ada decision apakah pesanan stok sudah sesuai. Jika no, maka menginformasikan pesanan tidak sesuai. Lalu supplier akan menerima informasi pesanan tidak sesuai dan looping ke menyiapkan pesanan bahan. Jika yes, maka pemilik melakukan pencatatan bahan masuk, lalu kasir menerima laporan bahan masuk, lalu memperbarui pembukuan stok bahan. Setelah itu selesai. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan estimasi LOC. Perkiraan jumlah baris kode modul, di sini ada perkiraan LOC. Untuk login, perkiraannya 120, untuk main dashboard 120, untuk dashboard 180, untuk order 220, untuk stok 250, untuk report 180, untuk customer 450, untuk payment 300, untuk resep atau struk itu 90, untuk database itu 70, untuk config 20, main itu 20 dan main customer itu 20. Totalnya ini perkiraan 2040 LOC. Selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas 620 LOC per person month. Lalu di sini ada gaji programmernya itu $8.000 per bulan. Lalu biaya per LOC-nya itu $13. Di sini ada penghitungan persen moon dengan rumus PM sama dengan LOC dibagi produktivitas. PM sama dengan 2040 dibagi 620 maka akan menghasilkan 3,29 person moon. Setelah itu ada estimasi lama pengerjaan. Jika dikerjakan oleh satu programmer membutuhkan 3,5 bulan, jika dikerjakan oleh dua programmer membutuhkan 1,5 bulan. Lalu selanjutnya ada estimasi biaya berdasarkan gaji. Untuk gaji programmer itu 8.000 per bulan, $8.000 per bulan. Lalu persenmonnya itu 3,3. Maka biaya sama dengan 3,3 dikali 8.000, maka menghasilkan 26.400 US dollar. Jika kurs dolar sekarang itu 16.500, maka 26.400 dikali 16.500, maka estimasi biaya berdasarkan gaji sebesar 435.600.000 rupiah. Lalu estimasi berdasarkan LOC, biaya per LOC itu $13, maka 2040 dikali 13 menghasilkan sebesar 26.520 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah, maka 26.520 dikali 16.500, maka estimasi biaya berdasarkan LOC sebesar 437.580.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Odi Nugroho dengan NPM 4524210089 dari kelompok 15, dan hari ini saya akan mempresentasikan bagian tugas saya, yaitu APL, database, dan IRD. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur perangkat lunak, yaitu atau APL dari sistem informasi KP yang kami rancang. Nah, pertama-tama manage user. Pada bagian atas terdapat manage user, modul manage user. Di dalam modul ini terdapat dua proses, yaitu manage user dan login. Nah, manage user yang berfungsi mengelola data pengguna sistem, seperti menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna. Login yang berfungsi sebagai autentikasi
agar pengguna dapat mengakses sistem sesuai hak aksesnya. Input pada modul ini berasal dari data user, sedangkan output yang dihasilkan adalah info user, yaitu informasi akun yang telah tersimpan dan dapat digunakan oleh sistem. Modul master. Selanjutnya terdapat modul master. Modul ini merupakan pusat pengelola data utama yang digunakan oleh seluruh proses dalam sistem. Data yang dikelola meliputi menu, bahan, karyawan, pelanggan, dan status. Admin dapat melakukan proses tambah, ubah, hapus, maupun melihat data pada masing-masing menu master. Output dari proses ini berupa info menu, info bahan, info karyawan, info pelanggan, dan info status. Kemudian, setelah data master tersedia, sistem masuk ke modul pengelolaan pesan. Input pada modul ini adalah data pesan yang dibuat saat pelanggan melakukan pemesanan. Setelah diproses, sistem menghasilkan info pesan dan laporan pesan. Laporan ini digunakan untuk melihat seluruh transaksi pemesanan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya terdapat ada modul pengelolaan pembayaran. Sistem input berasal dari data bayar. Sistem kemudian memproses pembayaran dan menghasilkan info pembayaran, laporan pembayaran, struk atau invoice. Struk diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi, sedangkan laporan digunakan untuk pihak pengelola kafe. Nah, modul terakhir adalah pengelolaan stok. Input yang digunakan terdiri dari bahan masuk dan bahan keluar. Data tersebut diproses untuk memperbarui jumlah stok bahan. Output yang dihasilkan yaitu info bahan masuk, info bahan keluar, dan laporan stok. Melalui modul ini, admin dapat mengetahui kondisi persediaan bahan baku secara akurat. Nah, untuk kesimpulan APL, jadi APL pada sistem ini terdiri dari 5 modul. Modul utama yaitu manage user, master, pengelolaan pesan, pengelolaan bayaran, dan pengelolaan stok. Setiap modul memiliki input dan output yang saling terhubung, sehingga seluruh proses bisnis kafe, mulai dari pengelolaan data, transaksi, pembayaran, hingga stok bahan dapat berjalan secara terintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Ibnul Fida dengan NPM 4524211112. Di sini saya mendapatkan tugas nomor 4, yaitu sebagai programmer, dan nama kelompok saya yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Coffee Shop Tokonoma. Nah, anggota kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yang keduanya itu ada Ridwan Odi, yang ketiga itu ada Tegar. Nah, untuk tugas presentasi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu DFD dulu, yang selanjutnya itu ada presentasi demo program, dan yang ketiganya itu ada presentasi evaluasi perangkat lunak. Nah, judul kelompok saya itu masih sama, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Coffee Shop Tokonoma. Nah, lokasi bisnis yang saya amati ini ialah Tokonoma Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan nama pemiliknya yaitu Bapak Wahyu Sulasmono.
Dan metode perancangan yang saya pilih adalah metode perancangan prototipe. Alasannya karena kebutuhan sistem dibutuhkan secara bertahap. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang DFD 0 dulu. Yang pertama yaitu karyawan dapat menginput 14 entitas, yaitu yang pertama ada info bahan keluar, info bahan masuk, laporan bayar, info pesan, laporan pesan, info pelanggan, info karyawan, info user, info login, info menu, info bahan, laporan stok, info pembayaran, dan info status. Terus karyawan mendapatkan output, ada 11 output. Yang pertama itu ada login, menu, pesanan, pelanggan, status, user, bahan, karyawan, bayar, bahan masuk, dan bahan keluar. Di sini pelanggan ada 5 output dari pelanggan, yaitu yang pertama ada info menu, info bayar, informasi pesanan, stok pembayaran, dan info status. Kita lanjut ke bagian DFD satunya. Nah, yang selanjutnya itu ada DFD 1. Nah, pada proses yang pertama ini ada manage user. Nah, pada proses ini user yang dimaksud adalah admin atau karyawan sebagai pengguna internal sistem. Nah, admin atau karyawan ini melakukan login ke dalam sistem. Terus data login tersebut diproses pada proses manage user ini. Terus untuk dilakukannya verifikasi. Nah, setelah proses verifikasi ini berhasil, sistem menghasilkan informasi login yang dikirim kembali kepada si admin atau karyawan ini. Yang selanjutnya itu ada master. Nah, pada proses ini sistem mengelola berbagai data utama, yaitu data pelanggan, data karyawan, data menu, dan data status. Nah, data-data tersebut ini diproses ke dalam sistem, kemudian menghasilkan output berupa info menu dan info status yang dapat diakses oleh karyawan. Nah, yang ketiga ini ada pesanan. Nah, pada proses kali ini pelanggan melakukan pemesanan dengan mengirimkan data pesanan ke sistem. Terus sistem memproses pesanan tersebut dan menyimpan detail pesanan ke dalam database. Yang selanjutnya yaitu ada pembayaran. Nah, pada proses kali ini setelah pelanggan ini melakukan pemesanan, pelanggan melakukan pembayaran kepada sistem. Nah, sistem kemudian mengambil data pesanan yang terkait, terus memprosesnya pembayaran dan menyimpan data pembayaran tersebut. Nah, setelah si pembayaran ini berhasil, sistem menghasilkan struk untuk si pelanggan ini dan informasi bayar untuk si karyawan ini. Yang terakhir yaitu ada stok. Nah, pada proses kali ini sistem mengelola data bahan masuk dan bahan keluar. Nah, data tersebut diproses untuk memperbaiki persediaan bahan yang tersedia ini. Nah, setelah proses selesai, sistem menghasilkan informasi stok yang dapat diakses oleh si karyawan ini. Di sini saya akan menjelaskan UML. Yang pertama ada use case. Di sini karyawan memiliki info user, include login, menu, pesanan, bahan, pelanggan, pembayaran, dan stok, include bahan masuk, bahan keluar. Di sini pelanggan memiliki menu, pesanan, dan pembayaran. Lalu pelanggan include ke pelanggan. Setelah itu di sini ada class diagram. Yang pertama ada karyawan, berisi karyawan, user, nama, posisi karyawan, jenis kelamin, alamat karyawan, nomor HP, memiliki user, yang berisi ID user, username, password. Setelah itu karyawan melayani pesan. Di sini berisi ID pesan, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal pesan, total harga, dan ID status. Selanjutnya di sini ada pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, lalu pelanggan memesan pesan. Di sini ada status yang berisi ID status dan nama status. Ini status dari pesan. Lalu di sini pesan menggunakan detail menu yang berisi ID menu, ID bahan, nama bahan, satuan, dan jumlah. Di sini menu memiliki detail menu. Selanjutnya di sini pesan terdiri dari detail pesan, memiliki ID pesan, ID menu, quantity, subtotal, ID bahan,
isi bahan, dan harga. Setelah itu menu, dipilih detail pesan. Lanjut, di sini ada bahan, bahan digunakan detail pesan. Di sini bahan berisi ID bahan, nama bahan, satuan bahan. Setelah itu pesan, dibayar, tabel bayar, isinya ID bayar, ID pesan, metode bayar, tanggal bayar, total, uang bayar, kembalian. Setelah itu bahan, include stok masuk, bahan masuk, di sini berisi ID masuk, ID bahan, tanggal masuk, jumlah masuk, harga beli, lalu memiliki detail bahan masuk yang berisi ID masuk, ID bahan, berat bahan, dan isi bahan. Lalu bahan juga ada stok keluar, di bahan keluar berisi ID keluar, ID bahan, tanggal keluar, jumlah keluar, isi bahan. Nah, sekarang untuk IRD. Pertama-tama kita mulai dari sini user. Pertama adalah entitas user. Entitas ini digunakan untuk menyimpan akun yang digunakan saat login ke sistem. Login ke karyawan ya. Atribut yang dimiliki yaitu ID user, username, dan password. User memiliki hubungan dengan karyawan melalui ID user. Artinya setiap akun login yang dimiliki oleh seorang karyawan sehingga setiap akun login dimiliki oleh seorang karyawan, hanya karyawan yang memiliki akun tersebut yang dapat mengakses sistem melalui akun mereka tersebut. Entitas karyawan selanjutnya adalah entitas karyawan. Entitas ini menyimpan informasi pegawai seperti ID karyawan, nama, nomor HP, alamat karyawan, jenis kelamin, dan posisi. Kalau lagi terus ya. Oke, kita ulang. ID karyawan, nama, nomor HP, alamat, jenis kelamin, dan posisi. Relasinya adalah hubungan berikutnya adalah antara karyawan dan dengan pesan. Karyawan memiliki user. Karyawan melayani pesan. Hubungan berikutnya adalah antara karyawan dengan pesan. Relasinya adalah satu karyawan dapat melayani banyak pesan, one to many. Artinya satu kasir atau pegawai dapat menangani banyak transaksi pelanggan. Tadi pesan status telah. Sekarang mana ya? Oh ya. Kedua kita mulainya dari sini. Berikutnya adalah entitas pelanggan. Entitas ini menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan. Atributnya terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, hubungannya dengan tabel pesan adalah satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan one to many. Misalnya pelanggan datang beberapa kali ke kafe, maka setiap transaksi akan tersimpan sebagai pemesan.
sebagai pesanan yang berbeda. Sekarang selanjutnya adalah entitas pesan. Entitas ini merupakan pusat transaksi dalam sistem. Di dalamnya terdapat atribut seperti ID pesan, kita ulang sekali lagi ya. Berikutnya adalah entitas pelanggan. Kita ulang lagi dari pelanggan karena ada typo. Entitas ini menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan. Atributnya terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Hubungannya dengan tabel pesan adalah satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, one to many. Misalnya, pelanggan datang beberapa kali ke kafe, maka setiap transaksi akan tersimpan sebagai pesanan yang berbeda. Nah, entitas selanjutnya adalah entitas pesan. Oke, kita lanjutkan entitas pesan. Entitas ini merupakan pusat transaksi dalam sistem. Di dalamnya terdapat atribut seperti ID pesan, ID pelanggan, ID karyawan, ID status, nomor meja, nomor meja, tanggal pesan, dan total harga. Tabel pesan Tabel pesan menghubungkan beberapa entitas sekaligus, yaitu pelanggan, karyawan, status, bayar, detail pesan. Karena tabel pesan menghubungkan beberapa entitas sekaligus, yaitu pelanggan, karyawan,
Nah ini pelanggan, enggak, kita ulang lagi. Tabel pesan menghubungkan beberapa entitas sekaligus, yaitu pelanggan, karyawan, bayar, status, dan detail pesan. Nah selanjutnya ini, karena seluruh transaksi dimulai dari proses pemesanan. Oke, kita lanjutin. Entitas detail pesan. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, pelanggan melakukan dipesan melakukan setelah pelanggan melakukan pemesanan, sistem akan menyimpan rincian menu pada tabel detail pesan. Atribut yang dimiliki antara lain ID pesan, ID menu, ID bahan, quantity, harga, dan subtotal. Hubungan antara pesan dan detail pesan adalah satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan. Satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan. Contohnya ini. Misalnya, pelanggan memesan 3 menu berbeda, maka akan terbentuk 3 data pada tabel detail pesan. Entitas berikutnya adalah menu. Detail pesan memiliki menu ya. Menu menyimpan daftar makanan dan minuman yang dijual. Atributnya terdiri dari ID menu, nama menu, kategori menu, dan harga. Hubungannya dengan detail pesan adalah satu menu dapat muncul pada banyak transaksi. Nanti ini, ulang ya. Satu menu dapat muncul pada banyak transaksi. Sebaliknya, setiap detail pesan hanya mengacu pada satu menu. Nah, selanjutnya ada entitas status. Status digunakan untuk menunjukkan kondisi pesanan, contohnya diproses, diselesai, atau dibatalkan. I think so.
Hubungannya dengan pesan adalah satu status dapat dimiliki oleh banyak pesanan. Satu status dapat dimiliki oleh banyak pesanan. Dengan demikian, admin dapat mengetahui kondisi setiap transaksi. Berikutnya adalah entitas bayar. Entitas ini menyimpan seluruh informasi pembayaran. Atributnya meliputi ID bayar, ID pesan, metode bayar, total, uang bayar, kembalian, dan tanggal bayar. Hubungannya dengan pesan menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Melalui data ini, sistem dapat menghasilkan struk maupun laporan pembayaran. Selanjutnya, entitas bahan. Entitas ini menyimpan seluruh bahan baku yang digunakan untuk membuat menu. Atributnya yaitu ID bahan, nama bahan, satuan bahan. Oke, kita lanjut atau ulang. Selanjutnya adalah entitas bahan. Entitas ini menyimpan seluruh bahan baku yang digunakan untuk membuat menu. Atributnya yaitu ID bahan, nama bahan, dan ID bahan, nama bahan, dan satuan bahan. Bahan memiliki hubungan dengan detail pesan. Bahan memiliki hubungan detail pesan, bahan masuk, dan bahan keluar. Karena setiap bahan harus selalu dipantau jumlah stoknya. Selanjutnya, entitas bahan masuk. Nah, entitas bahan masuk ini digunakan untuk mencatat penambahan stok. Atributnya terdiri dari ID masuk, ID bahan, tanggal masuk, jumlah masuk, dan harga beli. Hubungannya dengan tabel bahan adalah satu jenis. Hubungan dengan tabel bahan adalah satu jenis bahan dapat memiliki banyak riwayat bahan masuk.
Ya, satu jenis bahan dapat memiliki banyak riwayat bahan masuk. Oh iya ya. Nah, lanjut aja deh. Satu jenis bahan dapat memiliki banyak riwayat masuk. Satu jenis bahan dapat memiliki banyak riwayat bahan masuk. Kita lanjut. Terakhir adalah entitas bahan keluar. Entitas ini mencatat penggunaan bahan selama proses operasional. Atribut ini terdiri dari ID keluar, ID bahan, tanggal keluar, dan jumlah keluar. Hubungannya dengan tabel bahan juga merupakan hubungan one to many karena satu bahan dapat digunakan berkali-kali dalam transaksi yang berbeda. Jadi kesimpulan IRD-nya, IRD ini menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem. Alurnya dimulai dari user yang digunakan oleh karyawan untuk login. Kemudian karyawan melayani pelanggan. Ya. Karyawan melayani pelanggan yang membuat pesanan. Setiap pesanan memiliki detail pesanan yang berisi menu yang dipilih. Setelah itu dilakukan proses pembayaran. Sementara pengguna maupun penambah bahan dicatat pada tabel bahan. Setelah itu dilakukan proses pembayaran. Sementara penggunaan maupun penambahan bahan dicatat pada sistem. Setelah itu dilakukan proses pembayaran. Sementara penggunaan maupun penambahan bahan dicatat pada tabel bahan masuk dan bahan keluar. Dengan struktur relasi tersebut, seluruh data pada sistem menjadi saling terhubung, konsisten, dan mudah proses transaksi serta pembuatan laporan.
user, karyawan, pelanggan, pesan, detail pesan, menu, status, bayar, bahan masuk, yang terakhir bahan keluar. Oke, sekian dari presentasi bagian dari saya. Mohon maaf jika saya ada yang terkurang atau kurang banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang IRD. Sekarang database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan database yang digunakan pada sistem informasi KP yang kami bangun. Database merupakan tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh sistem. Pada sistem ini, terdapat beberapa tabel yang saling berhubungan menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data menjadi terintegritas dan tidak terjadi duplikasi data. Pertama, tabel user. Jika ada tampilan tabel, tunjuk. Tabel pertama adalah user. Tabel ini digunakan untuk menyimpan akun dan yang dapat mengakses sistem. Atribut yang dimiliki diantara lain ID user, username, dan password. Nah, ID user sebagai primary key yang menjadi identitas unik setiap pengguna. Username digunakan saat login. Password digunakan untuk proses autentikasi pengguna. Yang kedua, tabel karyawan. Selanjutnya adalah tabel karyawan. Tabel ini menyimpan seluruh informasi pegawai yang bekerja di kafe. Atributnya meliputi ID karyawan, ID user sebagai primary key, ID user sebagai foreign key yang menghubungkan data karyawan dengan akun login. Akun login karyawan ya, bukan user. Maksudnya bukan pelanggan. Terus ID user, phone key, oke. Nama, posisi karyawan, jenis kelamin, alamat karyawan, dan nomor HP. Dengan adanya relasi tersebut, setiap akun login akan dimiliki oleh satu orang karyawan. Jadi tidak bertabrakan atau duplikasi gitu. User dan semua passwordnya. Ketiga, tabel pelanggan. Tabel berikutnya adalah pelanggan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Atributnya terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Data pelanggan digunakan ketika melakukan pemesanan sehingga riwayat transaksi pelanggan dapat tersimpan. Nah, untuk tabel menu, selanjutnya tabel menu. Tabel ini
menyimpan seluruh daftar makanan dan minuman yang dijual. Atributnya ID menu sebagai primary key, nama menu, kategori menu, dan harga. Data menu akan digunakan pada saat pelanggan melakukan pemesanan. Selanjutnya ada tabel bahan. Nah ini dia. Tabel bahan. Tabel bahan digunakan untuk menyimpan seluruh bahan baku yang dimiliki kafe. Atributnya ID bahan sebagai primary key, nama bahan, dan satuan bahan. Data ini menjadi acuan dalam proses pengelolaan stok. Terus tabel status. Nah ya, tabel status. Tabel status digunakan untuk menyimpan status pesanan. Atributnya yaitu ID status sebagai primary key dan nama status. Contoh status itu diproses, dimasak, selesai, atau dibatalkan. Nah, sekarang tabel pesan. Tabel pesan merupakan tabel transaksi utama. Semua proses pemesanan akan disimpan pada tabel ini. Atributnya meliputi ID pesan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID karyawan sebagai foreign key, tanggal pesan, tanggal pesan, total harga, dan ID status. Sekarang tabel berikutnya adalah detail pesan, tabel detail pesan. Tabel ini menyimpan rincian menu yang dipesan. Atributnya yaitu ID pesan, ID menu, quantity, subtotal, ID bahan, isi bahan, dan harga. ID pesan, ID menu, quantity, subtotal, ID bahan, isi bahan, harga. Oke. Sekarang selanjutnya adalah tabel bayar. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran. Atributnya meliputi ID bayar sebagai primary key, ID pesan sebagai foreign key, metode bayar, tanggal bayar, total, uang bayar, dan kembalian. Sekarang untuk tabel bahan masuk. Tabel bahan masuk digunakan untuk mencatat penambahan stok barang. Atributnya terdiri dari ID masuk, primary key, ID bahan, foreign key, tanggal masuk, jumlah masuk, dan harga beli. Tabel Nah, untuk detail pemesanan juga sama nih.
ID masuk sebagai primary key, ID bahan sebagai foreign key, berat badan, dan isi bahan. Untuk yang tabel terakhir adalah bahan keluar. Tabel ini digunakan untuk mencatat pengguna bahan baku. Atributnya yaitu ID keluar, primary key, ID bahan, foreign key, tanggal keluar, jumlah keluar, dan isi bahan. Sama seperti ini, tapi untuk bahan keluar. Data ini akan mengurangi stok bahan sehingga jumlah persediaan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi database pada sistem ini terdiri dari 11 tabel yang saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key. Setiap tabel memiliki fungsi berbeda. Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari menyimpan data pengguna, data master, transaksi pemesanan, pembayaran, hingga pengelolaan stok. Dengan struktur database seperti ini, data menjadi lebih terorganisir, konsisten, dan memudahkan sistem dalam menghasilkan informasi maupun laporan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan serangkaian kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aktivitas proyek agar selesai sesuai ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas. Pada proyek sistem informasi Coffee Shop Tokonoma, manajemen proyek mengatur proses mulai analisis kebutuhan hingga implementasi dan dokumentasi. Yang kedua, di sini ada tujuan manajemen proyek, yaitu ada menghasilkan aplikasi sesuai kebutuhan coffee shop, menyelesaikan proyek sesuai jadwal, mengontrol biaya, mengurangi resiko, menjamin kualitas, mempermudah koordinasi, dan menghasilkan dokumentasi. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek dilakukan sebelum proses pengembangan dimulai agar setiap tahap memiliki tujuan yang jelas. Tahapan proyek ini terdiri dari yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna, baik dari sisi pelanggan maupun karyawan. Aktivitas yang dilakukan yaitu ada observasi proses bisnis, menentukan kebutuhan perangkat lunak, dan menentukan kebutuhan perangkat keras. Yang kedua ada perancangan sistem. Tahap ini menghasilkan rancangan sistem sebelum dilakukan proses pemrograman aktivitas yang dilakukan meliputi pembuatan workflow bisnis, DFD, use case diagram, class diagram, tabel database, APL, ERD, dan desain interface. Itu ada implementasi. Pada tahap ini implementasi dilakukan proses coding menggunakan beberapa tools, yaitu ada Python, Custom Tag Inter, MySQL, MySQL Connector, dan Visual Studio Code. Fitur yang dibuat antara lain ada login karyawan, dashboard, kelola pesanan, kelola stok, laporan stok, customer ordering, keranjang belanja, pembayaran, dan cetak struk. Lalu yang keempat ada pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing. Beberapa skenario pengujian yaitu ada login, menambah menu, memesan menu, pembayaran, update status pesanan, penambahan stok, pengurangan stok otomatis, laporan stok masuk, dan laporan stok keluar. Lalu yang kelima ada dokumentasi. Tahap terakhir yaitu penyusunan dokumentasi berupa source code, database, dan video presentasi. Lalu di sini ada estimasi pelaksanaan proyek. Untuk minggu pertama, aktivitas yang dilakukan adalah analisis kebutuhan. Minggu kedua, perancangan workflow, database, dan UML. Minggu ketiga, desain interface. Minggu keempat, implementasi login dan dashboard. Kelima, implementasi customer dan order. Minggu ke-6, implementasi stok dan payment. Minggu ke-7, implementasi laporan dan pengujian. Dan minggu ke-8, dokumentasi dan finalisasi. Perkiraan estimasi pengerjaan adalah 58 hari kerja. Lalu ada sumber daya proyek yang terdiri dari sumber daya manusia yang berisi
Programmer tugasnya mengembangkan aplikasi, UI UX designer mendesain tampilan aplikasi, database mendesain database, tester melakukan pengujian aplikasi. Selanjutnya ada perangkat keras atau hardware. Perangkat ada laptop spesifikasi Intel Core i5 dengan RAM 8GB dan SSD 512GB. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Software ada Windows 11 yang berfungsi sebagai sistem operasi, ada Python 3.11 sebagai bahasa pemrograman, Visual Studio Code sebagai editor, MySQL sebagai database, XAMPP sebagai web server, dan MySQL, PHP Admin sebagai manajemen database, Custom Tag Inter sebagai GUI, MySQL sebagai koneksi database, Draw.io sebagai UML diagram. Selanjutnya ada resiko proyek. Resiko yang pertama ada database error, dampaknya aplikasi gagal berjalan. Solusinya itu backup database secara berkala. Yang kedua ada bug program, dampaknya fitur tidak berfungsi, solusinya melakukan testing setiap modul. Yang ketiga ada keterlambatan, dampaknya jadwal mundur, solusinya menyusun timeline proyek. Selanjutnya ada kehilangan data, dampaknya data tidak dapat dipulihkan, solusinya backup otomatis. Yang terakhir ada perubahan kebutuhan, dampaknya perlu revisi sistem, solusinya melakukan analisis kebutuhan sejak awal. Oke, lanjut kita ke bagian demo programnya. Nah, pada tampilan utama itu ada toko nama untuk login si karyawan ini. Kita masukkan username itu sebagai karyawan dan passwordnya itu kita login. Nah, di sini bakal ada sebuah notifikasi bahwa login ini sudah berhasil. Nah, untuk mula-mula di sini akan ditampilkannya sebuah dashboard yaitu selamat datang untuk si karyawan ini, dan langsung untuk pemberitahuan yaitu ada jumlah menu. Jumlah menu terdiri dari 7 menu dan jumlah bahan yaitu 14 dan total pesanan ini ada 8. Kenapa total pesanan ini ada 8? Karena ini tuh database yang sudah disimpan di dalam sistem. Jadi ketika kita menginput beberapa menu yang sudah ceritanya ada pelanggan membeli dan sudah menginput dan sudah melakukan pembayaran, maka total pesanan ini akan masuk ke dalam sistem dan akan terlihat di sini. Nanti kita buat contohnya. Nanti ini bisa bertambah. Nah, untuk selanjutnya itu ada total user. Nah, total user ini yaitu masih satu, yaitu saya sendiri. Selanjutnya itu ada kelola pesanan. Nah, pada bagian ini itu pengolahan pesanan. Nah, di sini kita dapat update status yaitu dari bahwa status makan ini masih diproses, selesai, atau sedang dimasak. Saya akan merubah yang A007 ini untuk dimasak. Nah, di sini akan muncul tampilan notifikasi bahwa status berhasil diperbarui. Selanjutnya kita akan merubah yang dimasak ini menjadi selesai. Nah, maka yang tadinya dimasak akan berubah jadi selesai. Selanjutnya itu ada kelola stok. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa stok bahan ini tinggal sisa berapa atau tak bertambah berapa. Nah, untuk bagian laporan ini kita dapat mengetahui tentang penjualan, hari ini ada berapa, terus ada bahan masuk, bahan keluar, dan stok yang tersisa. Oke, kita login dulu. Nah, di sini saya akan menampilkan menu-menunya. Nah, untuk tampilan menu pada toko nama ini, yang sebelah kiri ini sini ada menu americano, cappuccino latte, mocha. Dan untuk non kopinya itu ada matcha latte, dan untuk makanannya itu ada chicken pop dan spaghetti.
Nah, yang sebelah kanan ini ada sebuah keranjang dan tampilan-tampilan lainnya untuk agar lebih responsif. Di sini kita akan menambah menu, misalnya kita mau tambah matcha latte. Nah, di sini akan masuk ke keranjang ini. Dan apabila si pelanggan ingin membatalkan pesanan, ingin memilih menu lain, maka kita tinggal mengklik hapus item ini. Dan si pelanggan akan ceritanya memilih chicken pop. Maka kita tinggal mengklik yang tambah di sini dan akan masuk ke dalam sistem. Nah, apabila si pelanggan batal membeli dan tidak akan mengatur pembelian karena memang tidak ingin membeli, maka kita tinggal mengosongkan keranjang di sini. Nah, coba kita akan mencek out si mocha latte ini. Nah, kita check out 1. Nah, total di sini ada 30.000 dan methode pemberian itu cash. Kita masukkan nominal uangnya ceritanya 50.000. Sini akan melakukan penghitungan. Nah, di sini akan muncul bahwa kembalian yang diperlukan untuk si karyawan ini yaitu 20.000. Nah, kita klik bayar. Maka akan menampilkan sebuah struk pembayaran untuk si pelanggan. Nah, karena kita sudah check out dan bayar dan menghasilkan struk, maka kita akan melihat di bagian si karyawan ini apakah bertambah atau tidak. Kita login lagi. Nah, pada dashboard yang utama ini total pesanan menjadi 9 karena tadi kita sudah melakukan checkout dan melakukan pembayaran dan sudah menghasilkan struk, maka pada bagian total pesanan ini akan bertambah gitu. Dan untuk saling keterhubungannya untuk database, pada bagian ini ada database. Nah, di sini kita dapat melihat kategori dari database, yaitu yang pertama itu ada bahan keluar, bahan masuk, bayar. Di sini ada detail bahan masuk, detail menu. Nah, untuk bagian detail menu ini saya akan menjelaskan sedikit tentang detail pesan ini. Nah, untuk bagian ini kita kembali ke halaman yang sebelumnya, yaitu ke menu yang tadi. Nah, apabila untuk yang bagian yang detail pesan ini, apabila kita menambahkan ini menjadi 2, maka dia akan berubah menjadi 2 juga pada detail pesan ini. Terus ada karyawan. Di sini ada alamat dan nomor HP dari si karyawan. Ada menu. Dari menu itu dari 1 sampai 7 menu. Di sini ada pesan yang sudah kita buat. Maka akan masuk ke dalam database yang tadi ini. Status. Nah, untuk status ini bisa diproses, dimasak atau selesai. Terus ada user dan si karyawan ini. Oke, mungkin untuk bagian program saya cukupkan sampai di situ. Kita akan lanjut kepada
evaluasi sistem perangkat lunak ya. Di sini ada 13 respon dari berbagai teman saya ya. Di sini ada bahwa si respon ini banyak yang sudah sangat setuju, cukup setuju bahwa si kegunaan fungsionalitas ini dilakukan dengan baik. Terus ada fitur tambahan, ubah dan hapus data berfungsi dengan baik. Mereka cukup setuju. Dan sistem dapat menyimpan data makanan dengan benar ini, kebanyakan mereka melakukan sangat setuju, memilih untuk sangat setuju. Dan untuk interface bagian UI ini, kebanyakan si respon ini sangat setuju. Dan untuk menunya ini menu tersusun, para respon memilih untuk setuju. Dan ini pun sama. Untuk bagian database-nya, kebanyakan setuju. Data menu tersimpan dengan benar, kebanyakan setuju. Data yang ditampilkan sesuai dengan data yang disimpan, kebanyakan setuju. Nah, untuk kinerja sistemnya itu kebanyakan respon sangat setuju. Perpindahan antar menu berjalan lancar, sama proses pencarian data langsung cepat, kebanyakan memilih setuju, sangat setuju. Untuk pada error bagian handling akan menampilkan hasil diagram seperti ini. Nah, untuk rating kebanyakan semuanya hampir puas dari 4.46. Dan untuk kritik sarannya positif kebanyakan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.